Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Hari kiamat atau Yaumul Qiyamah adalah peristiwa hancurnya alam semesta ditandai dengan peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Mengenai waktunya, tak seorang pun yang dapat mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah makhluk terakhir yang dimatikan Allah pada hari kiamat? Dahsyatnya hari kiamat tak dapat dibayangkan dan tak satupun makhluk dapat menghindari darinya. Hari kiamat dimulai dengan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil. Ada 2 kali tiupan, yaitu tiupan pertama yang akan membunuh semua makhluk dan tiupan yang kedua yang akan membangkitkan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Artinya, ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Dalam ayat tersebut tertulis, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Menurut tafsir, mereka yang dikecualikan itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Arsy, serta malaikat maut. Ketika malaikat Israfil menjalankan tugasnya meniup sangkakala, Allah bertanya kepada malaikat Israel, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku? Padahal Allah lebih mengetahuinya. Malaikat Israel pun menjawab, Ya Allah, Engkau yang maha hidup, yang tidak akan mati, hanyalah tinggal malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Hamlatul Arsy, dan aku seorang diri. Lantas Allah memerintahkan Israel untuk mencabut nyawa mereka. Dalam sebuah riwayat Muhammad bin Ka'ab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Jibril, Mikail, Israfil, dan juga Hamlatul Arsy harus mati. Kemudian Allah bertanya kembali, Hai malaikat maut, siapakah yang masih tinggal dari makhlukku? Malaikat Israel pun menjawab, Engkau zat yang hidup yang tidak akan mati ya Allah. Tinggal hambamu yang lemah ini, malaikat maut. Jadi malaikat Israel merupakan makhluk terakhir yang hidup saat hari kiamat terjadi. Lantas Allah kembali berseru, Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firman-Ku, Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aku jadikan ini untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau. Setelah tidak ada yang tersisa kecuali Allah, malaikat Israel diperintahkan untuk mencabut nyawanya sendiri. Saat mulai mencabut ruhnya, tiba-tiba dia menjerit yang apabila waktu itu makhluk lain masih hidup, niscaya mereka semua akan mati karena jeritan malaikat maut tersebut. Malaikat Israel berkata, andaikan aku mengetahui bahwa pencabutan ruh itu seberat ini, niscaya aku akan lebih lembut saat mencabut ruh-ruh orang mukmin. Kemudian matilah malaikat Israel, dan tak satupun makhluk Allah yang tinggal. Kemudian Allah berfirman kepada dunia, manakah raja-raja dan putra-putra raja, dan di manakah pembesar-pembesar dan putra-putra pembesar yang makan rezekiku ini, tetapi menyembah selain aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tunggal dan berkuasa atas segalanya. Dia maha hidup dan maha kekal. Semoga Allah berkenan menaungi kita pada hari kiamat.
Amin amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.